Ini yang buat saya konsisten baca Alkitab. Hai, hari ini 8 Januari 2024, minggu kedua di tahun yang baru, dan ini devosi kedua kita. Salah satu goal saya di tahun ini adalah untuk membaca perjanjian baru. Sebagai konteks, saya lahir di keluarga Kristen yang suka devosi, tapi dari dulu sampai sekarang gak pernah lewat Matius. Mengapa? Karena setiap kali kita lupa pembacaannya sampai di mana atau kita stop, kita akan selalu ulang lagi dari Matius. Dan begitu terus selanjutnya. Saya juga bukan orang yang suka membaca buku. Buku yang pernah saya baca seumur hidup itu bisa dihitung pakai jari. Jadi kalau kamu seperti saya, Kristen dari lahir tapi gak pernah baca Alkitab, this is for you. Ada satu ayat yang akhirnya mengubah approach saya dalam membaca Alkitab. Di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat ini yang akhirnya membantu saya untuk bisa melewati Matius. Karena akhirnya saya tidak lagi menuntut untuk mengerti dulu segala sesuatu baru move on ke chapter selanjutnya. Dari ayat ini kita mengerti bahwa tugas Roh Kudus adalah untuk mengajar dan mengingatkan kita, dan tugas kita adalah untuk membaca. Dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas kita adalah merecord, membaca, mendengarkan. Ini kesalahan saya yang tidak perlu kamu ulang. Saat lagi semangat-semangatnya baca Alkitab, saya beli satu buku catatan yang emang saya khususkan untuk Bible study. Saya ikut program baca perjanjian baru chronologically. Pembacaan chronologically berarti bukan per kitab tapi per alur plot cerita Yesus itu. Jadi pembacaannya akan skip-skip dari Matius ke Lukas ke Yohanes. Misal ada yang sama, akan dijadikan satu bagian bacaan. Setelah tiap pembacaan, saya akan rangkum ulang segala sesuatu yang terjadi in hope of bisa mengingat lebih baik kalau ditulis. But what actually happened is saya membuat barrier yang tinggi untuk saya membaca Alkitab. Saya setidaknya harus punya setengah jam sampai 1 jam untuk membaca dan menulis rangkuman. Dan karena saya sudah buat rangkuman yang rapi, apalagi ada day 1, day 2, day 3, saya jadi gak tega untuk menuliskan hal-hal lain, walaupun itu terkait dengan Bible study. Misal mendengarkan sermon, khotbah dari YouTube, khotbah dari gereja, atau random thoughts yang ada yang berhubungan dengan hal-hal rohani, saya tidak mau tulis di situ karena rasanya buku itu sudah terdedikasi untuk seri membaca Alkitab secara kronologikal, dan saya tidak sarankan kamu mulai baca Alkitab secara kronologikal. Kenapa? Karena goal kita sebagai pembaca pemula adalah untuk menurunkan barrier membaca itu serendah-rendah mungkin. Mengikuti program di awal hanya buat kamu makin ribet. Waktu itu saya harus bolak-balik website dan bolak-balik catatan hanya untuk bisa baca Alkitab. Dulu alasan saya milih program baca ini biar tidak mengulang-ulangi kisah Yesus yang sama, apalagi di kitab Injil. Tapi setelah dipikir-pikir, kan ingatan itu datang dari pengulangan, dan tidak ada salahnya juga kita baca per kitab. Karena walaupun ada pengulangan, tapi kita bisa tetap dapat sesuatu yang baru, dan kita bisa dapat insight-insight sendiri dari tiap-tiap penulis. So, saya lebih rekomen untuk baca per kitab dari Matius sampai akhir. And for the technical stuff, pertama, the smaller the better. Saya baru mulai rajin baca Alkitab ketika punya Alkitab kecil ini. Ini kurang lebih sekecil HP. Jadi logikanya, kalau saya bisa bawa HP, harusnya saya juga bisa bawa ini dong. Ini bisa muat di mana aja. Bisa muat di tas, di kantong celana, di mana saja. Selain itu, punya Alkitab kecil sangat membantu kamu psychologically. Karena setipis ini, itu less intimidating daripada Alkitab yang setebal gini. Di otak kamu pasti punya referensi buku yang kurang lebih sama yang sudah kamu selesaikan. Kamu sudah pernah menyelesaikan baca buku setebal ini, atau bahkan lebih, kamu jadi lebih pede untuk, oh ya, selesai ini gampang banget. Kedua, have a physical Bible. Saya tidak pernah baca serius kalau lewat HP. Kenapa? Terlalu banyak distraksi. Pembacaannya nggak enak. Mungkin ini hanya preferensi saya sendiri, tapi tidak enak baca dari HP. Kalau kamu punya physical Bible, pertama, kamu tidak ada distraksi. Kedua, kamu jadi ngerti timeline-nya. Jadi kamu bisa merasakan, oh, ini Matius. Oh, ini Wahyu. Ketiga, talking about distraction. Ganti mindless scrolling di social media dengan baca Alkitab. Lagi nunggu sesuatu, bosan, baca. Lagi nggak ngapa-ngapain, baca. Lagi nggak bisa tidur, baca. Keempat, bukan hanya waktu bosan saja, tapi coba make time. Mungkin sebelum tidur atau sesudah bangun tidur. Dan kelima, buat pembatas. Pembatas buku atau hanya sekedar melipat kertas Alkitab, tidak masalah. Yang penting kamu tahu kamu ada di mana, biar next bisa lanjut dengan gampang. Last but not least,
mindset shift yang membantu saya untuk bisa baca Alkitab adalah dengan tidak melihat ini sebagai the Holy Bible, tapi sebagai kayak rekam jejak atau rekaman perjalanan Yesus selagi dia hidup. Jadi rasanya baca buku ini seperti baca dokumenter. Dan yang buat membaca lebih fun adalah dengan benar-benar meresapi bahwa semua yang dituliskan dalam Alkitab ini adalah benar-benar kejadian nyata, bukan hanya fiksi dan dongeng. Membacanya ini seru sekali karena ini beneran kejadian 2000 tahun yang lalu. Wah, kok bisa seru. Dan kalau kamu juga mau coba baca Alkitab, saya sarankan mulai dari anything that interest you. Kalau baca silsilah Yesus membosankan, ya skip aja dulu. Coba mulai dengan mujizat-mujizatnya, atau coba mulai sesuatu yang membuat kamu wow. Karena ya intinya di sini adalah membuat kita suka baca aja dulu. Dan nantinya juga kalau kita sudah terwow dengan cerita-cerita yang lain, kita juga bakal kembali lagi ke the boring part, silsilah Yesus dan lain sebagainya, karena kita kepo. So, that's it. Semoga terinspirasi membaca Alkitab. Dan kalau beneran mau mulai baca Alkitab, semoga hal-hal yang saya sampaikan di sini, pengalaman saya dalam membaca Alkitab bisa membantu setidaknya. Oke.